Penegakan hukum yang bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik tentunya. Bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Bicara tentang hukum, memang beberapa waktu ini podcast Titik Temu kedatangan advokat ini beberapa ini ke belakang lah. Nah, kebetulan di hadapan saya ini ada salah satu praktisi hukum yang karirnya sudah di tingkat nasional bahkan. Ada Bang Norman. Siap. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Abang. Dari Jakarta macet-macetan. Aduh. Ke Karawang. Itu tadi. Aduh, terima kasih banyak Sama-sama. sudah menyempatkan waktu. Ini hari Minggu loh padahal. Minggu. Hari Minggu, weekend, mau-maunya datang ke sini jauh-jauh dari Karawang. Luar biasa. Terima kasih. Ya, menyambung cerita, menginspirasi harapan, inilah Titik Temu bersama saya Eden Kusnaidi. Oke. Apa kabar, Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Ini sekarang Abang lagi garap kerjaan kah? Atau memang ya sambil lewat aja ke sini mampir? Saya ada waktu? satu ingin berkunjung dengan Titik Temu ya. Luar Titik biasa. Temu, nomor satu itu. Kita harus jumpai. Terus Hmm. selain itu kita mau berbincang-bincang. Oke. Sekarang nih lagi sibuk, ada perkara yang lagi diurus atau? Perkara banyak. Mm-mm. Banyak perkara kita lagi usut. Mungkin banyak juga numpuk juga bantuan-bantuan hukum yang meminta keadilan kita terima. Oke. Kalau ini konsentrasinya nih lebih ke hukum pidana, perdata atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya juga Abang main Betul. di situ ya. Kita harus kuasai semua. Oke. Kasus yang paling besar atau mungkin sebagai achievement yang pernah digarap apa tuh? Kasus pidana kali ya. Pidana Itu ya. pun narkoba. Oh, oke, narkoba. Ya, udah berapa lama, Bang? Saya bergerak di advokat. Saya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Luar biasa. Jadi saya pure asli advokat. Dari mulai lahir terjun di dunia pekerjaan itu tetap saya advokat. Oke. Ada law firm sendiri ya? Alhamdulillah sudah ada. Oke. Jadi Bang Norman ini adalah advokat dari tim 57 Tim 57. Hercules dan Grip. Grip. Ya? Oke. Grip. Woi, sapa-sapa dulu. Bang Hercules, izin. Aduh, Bang Normannya ngobrol-ngobrol dulu sama Dipinjam saya ini. dulu. Tadi sebelumnya kita sempat off cam dulu ngobrol. Luar biasa memang orangnya ini humble. Orangnya asik lah diajak ngobrol. Serius santai. Nah, ini juga yang bikin saya tertarik itu memang belakangan ini saya lagi tertarik sama dunia peradvokatan, Bang. Peradvokatan, baik. Jadi memang dulu tuh pernah punya cita-cita lah. Cita-cita. Kalau enggak jadi advokat ya psikologi lah gitu kuliahnya. Ternyata takdirnya lain, saya kuliahnya ekonomi terus S2-nya digital marketing gitu. Berarti belum. Nanti belum. Berarti tadi ya harus bisa. Harus. Karena apa? Karena saya pun sarjana ekonomi awal. Oh iya, iya. Tadi gelarnya SE, SA, FH, CLA. Wah, SE dulu. Berarti dulu. bisa lah. saya juga, Bisa. Ya, nanti Bisa. S1 hukum lagi. Betul. Karena serunya gini, kalau bagi saya tuh hukum itu mengajarkan kita berdialektika. Betul. Jadi retorika, logika di situ Betul. campur semua. Betul, semuanya. Jadi nggak ada habisnya tuh ilmu. Tidak ada habis. Ya memang seru, apalagi kalau memang hukum itu beda. Gini aja nih cara duduk ya, dari Abang punya perspektif sendiri, ya saya punya perspektif sendiri ya dalam satu masalah, dalam satu kasus ya. Iya, betul. Begitu kan? Betul. Nah, itulah yang menariknya saya di hukum itu ya. Terus ini kita mumpung lagi ada pakarnya atau praktisinya, saya mau ngomongin ini sedikit. Ini ada beberapa kasus nih di tanah air yang memang lagi viral ya. Sebut saja kasusnya Vina yang tak kunjung selesai. Betul. Hampir semua media itu waktu itu tertuju sama kasus itu. Ya.
Ya, sempat kita juga undang Ketua Monreker Monreker, Karawang ya. yang dia juga sekaligus pengurus pusat. Ya. Ngobrol di sini gitu kan, karena memang Monreker ini sempat disebut-sebut kan dalam putusan sidang. Tapi terlepas dari itu, saya pengen tahu nih dalam kaca pandang Abang ini, kasusnya Vina ini gimana sih Bang sebetulnya? Kasus Vina ini menurut kacamata saya nih ya, mohon maaf nih, menurut kacamata saya, yang harus disalahkan itu bukan kasusnya, Oke. tapi oknumnya, gitu. Karena kalau misalkan kita bahas kasus, ini kan dilindungi nih, ada yang melindungi, berarti sesuatu yang harusnya berbuat itu pada saat itu kejadian harusnya kan ada penangkapan dong. Itu dulu, tapi kok kenapa bertahun lamanya kok terbuka? Yeah. Berarti kan bukan kasus Vinanya, tetapi kasus anggota bagaimana? Begitu dong. Iya. Sudah jelas kalau korbannya sudah ada, ditutupi. Ya, tanya kemana anggotanya? Kok sampai sekarang ini bertahun-tahun baru keluar, baru nongol. Hello, jangan tidur dong. Begitu dong. Ya, 2016 ya, 8 tahun yang lalu ya. Iya, jangan tidur gitu loh. Kalau semata-mata sekarang kita bahas, wah ini kecolongan. Bagi saya kecolongan dong. Ini bagi saya loh ya. Karena kalau tidak kecolongan, kemana pada saat itu? Dan sekarang kok nongol? Gitu. Tapi kayaknya sih unexpected juga sih sepertinya di kasus ini. Kenapa? Ini kan ramainya atau viralnya itu ketika ada filmnya tuh. Betul, filmnya. Ya kan, ini seolah jadi trigger lagi nih. Ya, apalagi kan kalau dulu mungkin belum kayak zaman sekarang ya media sosial itu ya, pada saat kejadian ya. Jadi nggak terlalu terpublis dengan masif gitu ya. Kalau sekarang kan apa-apa media sosial. Media sosial. Nah, betul kata Abang tadi, ini seolah kecolongan gitu. Ngapain? Nah, ini setelah ada filmnya kemudian viral lagi, jadi kayak bola salju Bang kalau saya lihat. Betul. Bahkan saya garis bawahi, sesungguhnya yang anggota sesungguhnya itu siapa? Kok yang jadi anggota betul-betul anggota, kenapa yang jadi sutradara jadi anggotanya? Kan ini terungkap setelah adanya suatu film. Berarti tandanya kalau tidak ada film, tidur dong. Iya, bisa jadi ya, kalau gitu nggak ada kan? filmnya ya udah gitu tidur ya. Dong. Berarti yang canggih siapa? Di situ aja. Yang canggih siapa? Anggota atau sutradara. Gitu loh. Tanpa ada sutradara atau film, udah bye-bye. Masuk logika buat saya. Yang nonton di sini kemana? Nah ini perlu kita bahas. Ini ujungnya, Abang punya prediksi nggak sih ujungnya kemana nih ujungnya? Ujungnya kalau buat kacamata nilai saya, ujungnya karena kan korban sudah meninggal. Gitu. Ujungnya itu kalau memang negara ini kan terkenal kepolisian Republik Indonesia. Kalau memang adil, ayo bareng-bareng. Saya pernah baca gini malah, ada berita yang menyatakan bahwa Polri mengakui kelalaian anggotanya dalam kasus ini. Itu udah diakui berarti itu? Sudah diakui. Ya, berarti kan ada kelalaian nih dalam proses ini. Kalau buat saya, itu kan judulnya kelalaian. Apa tadi Abang bilang? Kapolri. Dalam penanganan ya. Sudah menerima apa? Ya, Polri mengakui ada kelalaian. Berarti begini. Berarti ada kesalahan di instansi kepolisian. Kenapa baru mengetahui? Berarti selama ini kemana aja? Kemana dong? Bener gak? Kemana selama ini? Tepi jurang gak sih gua? Ya memang, ya karena berita yang saya baca begitu, ada mengakui bahwa ada kelalaian dalam penanganan proses itu. Tapi sih ini sikap gentleman, mengakui gitu kan, ada kelalaian. Tinggal bagaimana memperbaiki kelalaian ini kan, untuk memperbaiki kepercayaan kembali dari masyarakat gitu kan. Saya pikir Abang juga setuju lah kalau gitu. Setuju itu tadi, makanya bagaimana cara instansi kepolisian untuk memperbaiki nama baik. Jangan seakan-akan melayani, melindungi itu, tapi kok begini. Boleh gak saya ubah judulnya? Waduh,
Coba gimana Bang? Jangan melayani, tapi membackingi. Tuh, sah saja dong. Melayani, melindungi, mengayomi gitu kan. Tapi selama ini mana pengayomannya? Tidak ada. Gitu. Ada tapi mungkin nggak kelihatan. Ada. Abang jawab ada tapi tidak kelihatan. Berarti yang tidak kelihatan ini kemana? Mungkin loh ya, mungkin. Mungkin gitu kan. Dia agak keringet dingin. Ya, karena mungkin begini. Ini sempat ini juga jadi memes ya, bahwa hukum di negara kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Ya. Dalam perspektifnya bahwa koreksi kalau saya salah ya, ini kan praktisi hukum ya, kalau ngomong-ngomong saya salah ya dikoreksi aja Bang. Kalau untuk orang miskin tanda kutip itu kayaknya susah mendapatkan keadilan. Betul. Lama banget prosesnya. Tapi kalau untuk orang yang berpengaruh dan berduit itu kayaknya satset tuh, cepet ya. Nah, itulah. Tapi itu juga bisa dipatahkan Bang sekarang. Betul. Kalau udah viral baru. Betul. Ya kan kasusnya. Ini gimana sih Bang? Itu tadi, itulah suatu contoh yang itu contoh buat saya, pernah saya itu faktor disengaja. Yang tadi abang slogan tadi, tumpul ke bawah, tajam ke atas, seperti itu toh. Inilah yang perlu dievaluasi. Apa sih? Gimana sih? Terus bagaimana caranya supaya agar orang rakyat miskin itu didengar, jangan hanya kalangan orang di atas. Ini perlu saya garis bawahi. Tolong berikanlah kesadaran hati diri di mana untuk mencari keadilan atau memang penegak hukum, bantu rakyat yang di bawah. Jangan sampai bantu yang di atas. Gitu loh. Kenapa tidak sesuai? Karena yang menjerit itu bukan di atas, di bawah. Evaluasi semacam gini, saya beri contoh. Dulu kita pernah sempat viral di medsos, TikTok semua tentang, saya kasih contoh yang kecil saja, tentang strobo ya, lampu. Diperingatkan memakai strobo bla 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 bla. Tapi endingnya mana? Tidak ada. Mana? Sekarang kita berpikir begini, Pak, kami pun orang pekerja. Bapak pejabat kepolisian atau pejabat daerah segala macam, Pak, tolong dong yang antri di belakang pun sama, pekerja, mereka cari makan dan keluarga. Jangan semena-mena Bapak bukakan jalan begitu saja. Ayo. Bukankah kita sudah disadarkan, sudah dikasih tahu oleh presiden kita? Kalau pakai lampu, embel-embel segala macam, tangkap, periksa. Tapi mana nyatanya? Itu tadi. Indonesia itu hanya bicara aja, tidak ada namanya suatu bentuk tindakan, tidak ada. Ada lagi contoh lagi begini, kita berhenti di bawah jalan, kita berhenti bawah jalan, seharusnya ada yang berhenti, soalnya kita tanya, kendaraannya kenapa? Ini pribadi sendiri loh. Kita jalan, padahal saya itu di bawah jalan itu hanya untuk tukar, tapi tiba-tiba langsung dimintai SIM sama STNK. Loh, saya bilang kenapa? Nah, itu aja suatu bentuk bahwa ini apa sih? Bukankah bahu jalan itu disediakan untuk darurat? Bukan dibuat untuk suatu pelanggaran. Nah, ini aneh. Aneh. Kalau memang tahu kenapa? Ada yang saya bisa bantu, jangan tiba-tiba langsung ke pinggir, Pak izin ada STNK atau loh ini apa? Saya melanggar apa? Bukankah bahu jalan itu? Karena kan dalam hukum ada asas praduga tak bersalah. Itu betul. Ingat Pak, kita itu zaman di era digital. Lebih galak mana sama mata netizen? Gitu kan? Ya, bahkan bisa merubah situasi. Itu tadi. Makanya itu tadi. Kita itu harus bisa gak sih para anggota bersahabat dengan masyarakat? Walaupun pengguna jalan atau pengguna semua di seluruh masyarakat, bisa gak sih bersahabat? Jangan sampai hanya bersahabatnya begini. Oh iya Bu, oh baik Pak, tapi di luar kesadaran
begitu lagi. Jadi di Indonesia itu dikasih peringatan itu hanya 14 hari. Lainnya untuk selanjutnya begitu lagi. 14 hari itu untuk peringatan apa nih? Kesadarannya. Ini menurut kacamata saya. Diperingatkan bla 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 bla. Hanya hari itu juga. Udah. Soalnya mulai lagi. Yang saya akan bahas tadi saya perjalanan dari Jakarta kemari itu tadi. Kenapa kok orang nggak kecil selalu antri, sedangkan orang yang besar diberikan jalan utama? Kenapa? Bukankah sudah diperingatkan oleh presiden kita, gitu kan? Atau ada aturannya sendiri mungkin? Mungkin mereka yang buat aturan sendiri, bukan saya. Ada undang-undang lalu lintas kan? Itu tadi undang-undang lalu lintas yang pakai cara seperti itu, berarti dia buat sendiri. Karena mungkin merasa yang lain nggak bayar tol, padahal sama-sama bayar. Nah itu. Oh iya, itu. Nah ngomong-ngomong ini ada kasus, bukan kasus, ada sesuatu yang viral juga belum lama ini. Mobil ambulannya di stop sama iring-iringan presiden belum lama ini. Bahkan istana juga minta maaf. Kan sebetulnya dalam aturan protokol itu kalau nggak salah itu kan meskipun itu iring-iringan presiden, tetap ambulan, damkar itu diutamakan. Nah kemarin ini ada kejadian lolos nih pas pampresnya atau mungkin aparat setempat dan lain sebagainya di stop lah. Jadi biar iring-iringan presidennya lewat dulu. Betul. Itu kan padahal nggak boleh. Nggak boleh. Ya mungkin itu suatu bentuk ada kesalahan prosedur lah. Kesalahan prosedur atau kelalaian yang tidak disadari. Seperti itu bahwa itu tadi tolong digarisbawahi bahwa kita itu kan pengguna jalan itu bukan hanya seorang ahli. Orang umum pun harus menikmati suatu perjalanan. Makanya tadi kalau tadi bahas ambulan itu memang kalau buat kacamata saya mungkin tuh akannya lupa itu. Lupa bahwa yang dia stop itu ambulan, bukan beca. Udah kebiasaan nyetop kali, jadi di stop semua. Itu tadi. Itu tadi tangan kita itu kebiasaan buruk seperti itu. Minum dulu Bang. Ini ngomongnya, ini apa namanya, pinggir-pinggir jurang nih. Ini. Silakan Bang. Ini apa namanya? Baik, ya. Minum dulu Bang. Mau pakai gelas, mau langsung. Kalau saya ini lain, ngopi soalnya. Ngopi ya. Kemarin habis begadang soalnya. Terus ada beberapa pekerjaan lah. Jadi agak sepet ini mata. Ya, saya juga sepet. Saya apalagi kerja untuk bela hak orang yang tidak mampu. Makanya nih bagi orang-orang yang meminta keadilan, terus yang tidak tahu bagaimana cara, boleh. Nah itu Bang, ini juga sekaligus edukasi ya. Contoh misalnya ada masyarakat yang memang buta atau kurang melek soal hukum. Celakanya biasanya yang begitu adalah kalangan masyarakat miskin kutip atau kurang mampu. Kan stigmanya bahwa wah sewa advokat mahal gitu kan. Ya gimana gitu untuk mendapatkan keadilan kalau kita tidak menggunakan jasa pengacara. Ini ada trik atau ada langkahnya gimana untuk mendapatkan bantuan? Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membayar lawyer, mungkin lawyer itu mahal. Begini, lawyer itu dinobatkan atau disumpah untuk di awal untuk membantu rakyat yang tidak mampu atau orang-orang tidak mampu membayar. Gak apa-apa, minta bantuan. Itu tadi ada slogan kan, malu bertanya sesat di jalan. Nah ini dia. Nah ini pelakunya apa? Karena tidak bertanya, akhirnya masuklah. Makanya nggak apa-apa kok nanya, pasti dibantu. Ada orang kita yang nggak mampu untuk meminta bantuan atau membayar, masuk aja ke kantor advokat. Sekalipun yang ternama yang besar, masuk aja. Pasti dibantu, nggak mungkin tolak. Pasti dibantu. Apa keluhannya? Oh begini Pak, pasti dibantu. Nggak ada namanya pengacara itu menolak. Tidak ada. Itu udah prosedurnya begitu lah ya. Sudah prosedur situ dan sudah takdir begitu. Tapi kembali lagi tergantung sifat pengacaranya. Nah, ini kembali lagi nih. Nah, itu dipakai apa tidak. Jadi
kalau mau mau minta pendapat solusi, masuk aja nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan yang lain belum tahu, misalkan ke Pak Norman atau nggak apa-apa, datangnya ke rumah saya, ke kantor saya. Ke kantor lah, kalau ke rumah nanti lain. Oh, gitu ya. Saya itu selalu memberikan ruangan yang membuka bagi orang yang meminta pendapat, konsultasi, dan bukan hanya orang-orang yang tidak mampu, orang yang mampu pun saya tampung. Kayak begitu. Karena kan advokat ini ada biayanya ya buat konsultasi juga bahkan gitu kan. Betul. Nah, stigma ini kan yang kalau misalnya kita mau butuh bantuan minimal untuk konsultasi dulu, misalnya gimana caranya menangani sebuah perkara ini dan lain sebagainya supaya nggak salah langkah gitu, kan jadi ragu-ragu juga. Karena kan takut ada tarifnya gitu kan, konsultasi juga gitu. Memang di dunia pengacara itu pasti ada namanya tarif. Tapi di saya itu kita lihat dulu. Kadang kita pun menerima klien itu awalnya berbicara ini, endingnya beda. Nah, itu. Jadi begini, kamu kalau mau saya bantu, jujur apa adanya, jangan kamu tutup-tutupi. Nah, itu tadi, jangan sampai kita bantu dia, kita yang masuk. Jangan seperti itu. Makanya apa sih kronologisnya? Ayo buka semua, buka. Jangan kamu tutup-tutupi. Ya karena kan setiap pengacara juga punya kode etik ya, betul, untuk menjaga pokoknya kerahasiaan setiap kliennya. Betul, gitu. Seperti itu. Dan kesimpulan dari saya itu, bagi yang tidak mampu untuk membayar pengacara, masuk aja ke kantor pengacara yang terdekat, perwira segala macam, masuk. Ceritakan apa adanya. Cerita apa adanya. Urusan dibantu dan tidak dibantu itu urusan pengacara nanti. Mau diterima syukur, nggak juga apa. Tapi rata-rata semua terima. Karena setiap pengacara ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Itu gratis kok. Lembaga bantuan itu free, gratis. Anggap aja lah kalau misalnya perusahaan mah gini, dari 10 project gitu ya satu mah gitu sosialnya gitu. Kira-kira ilustrasinya gitulah kira-kira gitu. Betul. Kalau saya ilustrasikan ke perusahaan atau bidang yang lain gitu. Betul. Ya mungkin kalau para lawyer ini dari 10 kasus gitu kan, satu kasusnya yang memang inilah. Betul. Ya berarti kan memang sebetulnya nggak terlalu menyeramkan juga gitu kan, untuk meminta bantuan keadilan yang didampingi oleh lawyer ya gitu. Karena memang kesannya kan begitu, Pak. Betul. Harus ada uang nih gitu kan. Ya, berapa banyak? Iya. Kita ngajak makan, mengundang, berapa banyak untuk mengundang? Iya. Tapi itu selektif sih. Jadi begini, setiap pengacara itu kan berbeda. Betul. Tapi saya itu sebagai pengacara, saya pakai hati, bukan pakai ini. Ya. Kalau pakai ini rusak. Ya. Kita kerja pakai hati. Nah, itu tadi, semua itu hal yang susah akan menjadi mudah. Asalkan yang kita tangani itu jujur. Itu. Ya memang kayak kemarin saya bicara soal BPJS Ketenagakerjaan ya belum lama ini, memang banyak yang belum paham soal itu. Makanya saya bincang dengan Kepala BPJS Karawang itu, ternyata saya sendiri pun banyak nggak tahu gitu kan. Nah, padahal itu penting. Sama halnya gitu kan, persoalan hukum juga, perlindungan hukum, bantuan hukum juga banyak masyarakat yang kurang melek lah dalam kutip. Sehingga ya mudah-mudahan ini menjadi informasi dan edukasi buat masyarakat ya. Nah, balik lagi tadi ke tadi kasus Vina udah. Nah, sebelum nanti saya tanya nih sisi gelapnya profesi advokat itu seperti apa, apakah ada sogok menyogok dan lainnya, nanti ini kasus terbaru nih soal pembobolan data di Kominfo. Kayak mana ini negara kita ini lemah bener ini, pertahanan cybernya, pertahanan data loh Bang. Data ya. Ini gimana? Data rahasia ya. Nah, dari sisi hukum ini. Ini saya ceritanya harus fair-fairan atau bagaimana di sini? Jangan-jangan ada data kita lagi. Ini yang ironisnya tuh saya sampai garu-garu kepala. Data imigrasi. Yang paling kan kemarin sempat dipanggil oleh DPR ya. Imigrasi itu adalah kementerian yang paling patuh tuh untuk hal itu.
itu kan kita tahu ya, imigrasi itu data kita semua ya. Iya. Paspor apa segala macam. Betul. Ini gimana ini? Gimana ya? Kecelakaan ini. Gimana? Sebenarnya kalau bagi saya bukan kecelakaan. Memang faktor disengaja. Udah. Gitu ya. Loh iya dong. Kelalaian lagi aja. Betul. Faktor sengaja. Iya. Ini makanya nih mau saya cerita lebih detail. Oh, silakan, kita mah siap mendengarkan. Karena begini ya, bagi saya itu kan memang data rahasia memang yang harus dijaga. Nah, pertanyaannya kok bisa keliru, bisa sampai jebol begini. Sekarang gini ya. Makanya tadi, ini saya mau cerita jujur atau bohong-bohongan di sini. Orang kita tembok baru. Yeah. Tembok baru itu yang harusnya kokoh kuat, kita taruh paku. Apakah itu memang hanya jebol bentengnya, atau memang ada pakunya yang kita, berarti kan faktor apa itu? Ada unsur disengaja. Itu tadi unsur banyak kok. Oke. Gitu. Banyak. Wah, jebol ini segala macam, sampai ini segala macam. Ya, jangan salahin, lu jangan buklikin dong. Lu tanya staffnya. Gitu kan. Jangan sampai giliran yang bagus-bagusnya di rapat tutup rapat, giliran yang bukanya, yang yang rusak-rusaknya lu publikkan gitu. Nah, bagaimana menjaga aset? Itu aset negara juga. Oh iya dong. Data-data merasa ditelanjangi nggak sih kita iya, gitu kan? Betul. Nah, apakah kita bisa sebagai rakyat? Tuntut aja. Bisa. Oh bisa bang? Bisa. Itu tadi. Kembali lagi. Hukum kita itu tumpul ke bawah. Iya, siapa kita ya kalau kita menuntut? Masalahnya kita juga nggak tahu ada data kita nggak di situ. Nah, jadi ya, betul. Iya kan? Betul. Karena ya mungkin kalau imigrasi yang pernah bikin paspor ya kan. Ya, nah, mana gue pernah lagi kan bikin paspor. Berarti bocor juga tuh data kita. Ini yang kita takutkan kan seolah-olah gitu ya, kalau saya analogikan kita kayak ditelanjangi nih. Iya, memang betul. Ya kan? Betul. Ditelanjangi di tengah-tengah orang gitu. Tengah-tengah orang. Malu nggak sih rahasia kita di? Ya malu lah. Ini gitu. Gimana nggak malu? Udah itu terpublikasikan. Itu. Ya kan? Gimana nggak malu? Tadi, bagaimana sih penanganan hukum di Indonesia itu bagaimana? Coba. Sekarang saya akan buat pertanyaan. Bagaimana cara penanganan penegak hukum atau penanganan hukum di Indonesia itu bagaimana? Pasti jawabnya banyak yang keliru, versi A, versi B. Tapi mana? Fakta tidak ada, hanya bacot tok gitu. Hanya ngomong doang. Oh, begini. Tetapi tidak sesuai. Gitu loh. Tidak sesuai. Itu tadi saya kembalikan lagi. Pak, bisa gak sih negara ini tanpa backing? Ini apalagi nih? Sekarang semua backing. Bisa gak sih hapus backing? Mandiri aja gitu loh. Backing dalam hal apa ini? Sekarang backing dalam hal semua. Abang pernah dong mendapatkan kesulitan. Bikin A. Oke. Oh, nggak ada ini nggak bisa. Harus ada orang dalam maksudnya. Orang dalam kan sama backing. Ya. Bisa nggak sih mandiri aja gitu? Nggak usah. Indonesia. Tapi jangan-jangan, sorry saya salah. Jangan-jangan juga kasus-kasus besar yang lagi viral ini karena ada kekuatan backing dari oknum nih, jangan-jangan. Jelas. Gitu ya. Jelas. Makanya tadi yang saya bicarakan, bisa nggak sih Pak negara Indonesia itu tanpa backing ya? Mandiri aja. Ya, mungkin agar apa? Agar enak, nyaman kita. Ada masalah ya udah harus sendiri. Gak usah namanya dibola. Saya pun sebagai pengacara kadang suka dibola. Saya ikutin aja. Begitu saya sebut A, baru blok. Nah, itulah suatu. Bisa gak sih melayani itu dengan baik gitu loh. Gak usah namanya harus sebut A langsung kerja, nggak usah, kan sudah ada porsi masing-masing. Gitu. Tapi kayaknya kalau ya kita juga harus realistis ya, kayaknya
ini persoalannya persoalan mental sih Bang. Ya, betul. Karena bukan hanya di tingkat atas aja gitu. Ini sudah Saya akan jawab mental. Karena mental kita tuh ditutup. Mental kita itu ditutup. Itu tadi sudah terbiasa. Akhirnya mental kita ditutup, terbiasa inilah yang mengcover. Coba jangan sendiri. Jadi kayak peraturan tidak terus atau rahasia umum kan gitu. Ya, betul. Iya kan, kalau nggak ada orang dalam susah. Nah itu apa-apanya gitu kan. Betul. Makanya udah ada masalah baru langsung tutup rapat-rapat gitu kan. Tapi ketika kebongkar akhirnya ternyata urutannya banyak gitu. Kita kembali lagi, manusia itu tidak akan pernah sadar itu manusia itu hanya nafsu aja yang kita pakai. Itu tadi dengan adanya backup atau backing jalan sendiri kan itu bisa lebih ramah, santun, terus dalam segi keanggotaan pun nyaman. Lu mau panggil gue silakan, karena kan gue udah bantu jawabannya seperti ini. Ayo saya tetap bantu. Tapi gimana? Sekarang tiba-tiba ada yang membuat misalkan, oh nggak bisa. Maksud saya tuh jangan bilang nggak bisa dulu, terima dulu. Nah ini nih banyak. Kasihan. Berilah, walaupun setidaknya tingkat yang kecil tidak bisa menerima, maksimal terima dulu aja deh. Terima dulu aja. Gitu. Agar apa? Agar lu pun nyaman. Lu pun nggak bisa digonjang-ganjing. Karena apa? Lu ada suatu penerimaan, kita terima. Kecuali kita tolak, padahal pidananya ada. Kan kadang seperti itu. Nah, kadang ini sudah terjalin, mungkin sudah keterbiasaan. Iya. Nah, makanya bisa gak sih dievaluasi? Gitu. Bahkan sekarang kan suara-suara rakyat itu tidak didengar, atau suara miskin itu orang miskin tidak didengar. Lu siapa sih? Gitu kan? Iya. Udah tinggal silaturahmi, mediasi, udah baik. Kan nggak bisa begitu. Kalau misalkan mediasi itu sepulang berikanan, nanti berulang lagi itu gimana? Kayak gitu. Iya, karena memang banyak ya kasus-kasus lah, contoh tadi yang ada oknum yang membacking gitu kan. Sehingga tidak ada titik temu dalam kasus tersebut. Jadi ya kayak bola salju tadi gitu kan. Itu tadi. Ya ini menyulitkan proses penanganan hukumnya. Betul. Kan. Terus saya sekarang begini, kampus banyak di mana-mana. Ya kan? Kampus banyak di mana, bikin baru, tapi begitu lulus, yang saya sakit hati itu apa? Anak ini kuliah itu perlu biaya, melamar pun perlu biaya. Nah sekarang itu sarjana pun sudah tidak dilirik. Nah ini bagaimana sistem ini? Sistem pendidikan atau lowongan itu bagaimana? Itu tadi kembali lagi, nggak bisa diterima ini. Kalau dia bisa gitu loh, harus lewat ini. Nah, itu bagaimana? Itu penyakit. Nah, penyakit duri itu mesti dicabut gitu loh. Agar apa? Agar semua orang-orang yang belum bekerja, berilah kesempatan untuk dia bekerja, untuk mencari uang. Kalau memang tidak seperti itu, tandanya tindak kejahatan makin banyak. Karena kan sulit. Mereka mahasiswa yang yang lulus kuliah itu kan tujuannya bekerja, mencari uang, nafkah, keluarga segala macam. Tapi patah. Nggak bisa ke PTA, itu nggak bisa. Ketika saingannya punya orang dalam. Betul. Walaupun ada, mesti bayar sekian. Apa maksudnya? Emang kalau saya bicara, emang ngelamar itu punya nenek moyang lu, gitu. Nah, untuk para PT perusahaan besar, berilah kesempatan untuk orang-orang yang melamar pekerjaan atau bagaimana. Berdasarkan kompetensinya. Yang fair lah. Betul. Gitu ya. Jangan semata-mata ini tidak belum ada pengalaman. Tidak, makanya tuh yang tadinya kertas itu kosong, berilah kesempatan agar ada pengalaman. Seperti itu. Oke. Ya. Ini
banyak nih apa yang akan kita obrolin ya. Tapi kita balik lagi ke kasus penanganan hukum. Dalam sudut pandang Abang nih, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia? Bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Ya, skor deh, kita main skor dari 1 sampai 10. Ya 2 lah. Oke, gimana Bang jelasin? Oke, pertanyaan, kenapa saya beri nilai 2? Itu tadi. Bisa nggak bapak-bapak, ibu-ibu sekelas? Nah, saya bicara udah pas sekelas. Bisa nggak cabut durinya? Agar apa? Agar efisien negara rakyat Indonesia itu. Tanpa backing mandiri. Biasanya kalau memang yang muda jangan dilama-lamain gitu loh. Saya setuju dengan kata-kata Pak Joko itu. Kalau bisa cepat dan dilama-lamain. Nah itu. Kalau presiden kita itu kan banyak omongan pro dan pro. Kalau buat saya bukan Pak Presidennya, bawahannya. Begitu. Iya. Karena presiden pengen yang simpel-simpel aja Iya gitu. Kalau memang terukur gitu kan bisa dipermudah. Betul. Bisa dibikin simpel, ngapain kudu muter-muter gitu. Mesti lama-lama. Nggak usah lama-lama. Kesian Pak. Dia itu tujuannya untuk mensejahterakan keluarga. Gitu loh. Niat baik gitu loh. Angka 2 ini bahaya ini. Kenapa saya bilang, kenapa saya beri angka 2? Itu tadi pertanyaannya ada di apa? Rakyat miskin itu kadang ditolak. Kadang susah mendapatkan keadilan. Sebenarnya bukan susah. Memang orang staf-stafnya nyusahin gitu loh. Nyusahin. Akhirnya apa? Terprosok orang itu. Anggota tersebut terprosok. Betul dong. Pak, saya minta tolong begini. Sudah, buat sendiri. Ada kadang kayak gitu. Ada. Udah, bikin sendiri. Loh, kok begitu cara penanganannya? Ada. Ya, atau lebih bahayanya gini mungkin. Karena dia buta hukum atau nggak melek hukum gitu ya. Ketika mau melaporkan sebuah perkara, bisa jadi salah prosedur kan? Bisa. Ya, harusnya laporannya apa gitu kan, nanti deliknya apa gitu kan, menjadi apa gitu kan. Nah, itu terprosok itu gitu ya, tadi yang disebut terprosok itu harus jawab sama orang yang ngerti. Betul. Sekarang begini, cara orang yang melayani itu mengerti, tapi datanglah orang yang meminta pelayanan. Seharusnya kasih tahu, lu jangan tipu-tipu gitu loh. Jangan sampai ya udah apa aja, kadang ada yang malas. Udah ketik sendiri lah ya. Ketik sendiri aja. Kayak begitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mendam. Ditanya mana prosesnya sebagaimana? Oh, nanti itu tadi itu penyakit itu. Nih sorry Bang nih, kalau saya nanya gini. Misalnya tadi diputar-putar nanti harus ada uang lagi gitu. Biar cepet nih prosesnya. Untuk ini. Nah, itu tolak itu. Tapi ada Bang yang gitu. Banyak. Tolak aja. Tapi kalau nggak dikasih lama juga nih prosesnya. Itu tadi, sekarang banyak trik. Kalau memang kita meminta bantuan terus ditolak atau bagaimana terus atau hanya di dalam tidak maju. Pak, ini sudah berapa lama ya? Bagaimana proses penanganan perkaranya sampai mana gitu? Kok lama sekali? Udah, sikat aja. Dalam arti sikat itu kita naik lagi. Kita minta bantuan ke Polres atau ke Polda, lapor aja ke Polda Metro atau langsung aja meminta bantuan lagi ke Mabes Polri, bisa kok. Gitu. Karena apa? Hak kita kan sedang dirugikan, kita upayakan dong. Nah, ibaratnya kita bodoh tapi jangan bodoh-bodoh amat. Minta bantuan itu jangan hanya satu orang, jangan hanya satu tempat, kan banyak gitu loh. Banyak. Nah itu harus tadi. Ada effort lah ya. Nah betul. Jadi orang yang awam tidak mengerti atau bagaimana, tanya lagi. Jadi begini ya, bahasa kasarnya. Lu nanya sudah tahu orang itu goblok. Berarti kalau orang goblok kita tanya lagi tetap gak akan nyambung. Tanya yang lebih pintar. Berarti harus naik lagi. Gitu. Agar apa? Agar ditegur orang goblok ini.
mohon maaf agak bahasa saya agak kasar di sini. Yeah. Kenapa? Ini adalah suatu apresiasi dari orang-orang yang tidak mengerti terkait hukum atau orang yang meminta bantuan itu dipatahkan, kan sakit hatinya, gitu kan. Makanya dari itu harus minta bantuan lagi lah. Tanya-tanya orang ke bebas kok. Iya. Bebas. Ya supaya apa namanya jalannya benar. Jalannya gitu benar, kan. begitu. Kalau nanya ke orang yang salah, ntar dibelokin ke yang salah. Itu tadi dibola terus gitu loh. Oke. Terus pernah nggak sih Bang punya pengalaman contoh ini ngalamin lagi megang kasus, terus ada ya yang ngasih tuh nawarin tuh ya saya verbalnya vulgar aja, nyogok misalnya. Udahlah Bang, nggak usah terusin nih, duit sekian. Itu ada nggak gitu? Saya jawab ya. Untuk saya pribadi sendiri loh, itu kan para advokat itu banyak kan. Untuk pribadi saya sendiri ada. Pernah ya? Pernah. Misalnya kasusnya lagi kenceng nih. Lagi kencang. Udah Bang, nggak usah kenceng-kenceng nih. Duit sekardus misalnya. Pernah berarti Bang? Pernah, dan itu bukan saya sekali dua, sering. Tapi saya kerja itu dua. Saya ngambil dua buku. Tapi bukunya apa? Buku buatan manusia sama buatan ciptaan. Karena begini, ada yang sogok saya nggak mau. Bukan berarti saya menolak rezeki. Karena saya itu kan sudah ada porsinya, rezeki kan sudah ada porsi masing-masing tuh. Iya. Nah, jadi orang itu sudah menjerit, menderita, dia bayar saya atau segala macam, itu ada tiba-tiba yang besar. Terus kasusnya saya patahkan, saya enggak. Saya bukan tipe pengacara yang haus suap. Mohon maaf nih, bukan saya munafik, saya tidak. Bahkan mungkin cari di daerah-daerah pelosok, mungkin nama saya ada di daerah-daerah pelosok. Apakah Pak Norman itu atau Norman minta uang? Saya nggak pernah. Sampai kasus yang saya jalani sekarang ini, saya bantu loh. Punya uang, nggak ada, saya kasih. Saya kasih. Oke. Saya kasih. Ya, lihat-lihat juga mungkin iya orangnya. Dong. Betul. Karena apa? Saya itu bantu orang itu bukan hanya seberapa Anda bayar saya, tapi saya kebalik. Gimana tuh? Seberapa besarnya saya bisa membantu masalah Anda, itu saya. Oke. Enggak, soalnya saya pernah dengar gini ya. Saya ngulik-ngulik lah informasi ya kan, karena sempat ditawarin 2 miliar untuk kasus tertentu tuh. Betul. Gede juga. Ya 2 miliar merem dikit gitu ya. Itu tadi saya pernah sogok sampai miliaran lah ya, tapi saya tetap tolak. Tetap tolak, berarti kalau saya terima, saya sama aja membantu suatu tindakan kejahatan. Apa bedanya dengan mereka gitu ya? Apa bedanya? Berarti saya ini suatu komplotan juga. Tapi saya tetap tolak. Saya tolak. Di situ penolakan saya, begitu saya dari bandara menuju ke Jakarta, saya sempat kok handphone saya kok agak error. Saya situ sudah tahu jawabannya, kenapa handphone saya error dan bagaimana. Itu cukup saya mengerti, mungkin para penonton bisa menyimak. Kenapa alasan saya menolak? Kenapa handphone saya sampai ada penyadapan? Gitu. Ya justru ya itulah butuh integritas tuh di situ ya. Betul. Nah, supaya memang kita bisa tegak lurus gitu ya. Kenapa Bang? Kalau saya pada saat itu menerima, semua orang pasti cari saya. Udah pakai ini aja. Karena apa? Oh dia bisa kok. Gampang lah gitu ya. Bisa diatur ini mah. Itu tadi saya bukan tipikal yang harus saya dapat uang 2 miliar dari hasil dari kasus tersebut, saya lebih baik memberikan santunan ke anak yatim saya yang luar itu. Ya kan pasti ya di dunia abang tuh pasti yang kayak gitu-gitu tuh ada. Kayak kita ada di garis tipis antara putih dan hitam kan. Betul. Ya, betul. Ini garis yang setipis itu gitu ya. Kalau orang yang nggak
kuat-kuat banget. Betul. Ya kan bisa gini. Ya. Balik lagi ngomongin kasus nih Bang. Kasus, maksudnya ini mah sorry mumpung ya saya mumpung lah ngomong sama praktisi gitu kan. Judi online Bang gimana? Judi online apa dulu judi online-nya? Karena gini, seperti apa ini pertanyaan? banyak kasus ya bunuh diri, ya masuk rumah sakit jiwa, perceraian, bahkan saya sempat tanya, ya di Pengadilan Agama Karawang ini kasus perceraiannya terbilang tinggi, bahkan masuk 10 besar lah, tertinggi di 5 besar apa 10 besar, 5 besar yang tertinggi di Jawa Barat. Dan lucunya persoalan yang paling banyak di kasus perceraian itu adalah judi online. Ini udah merusak kemana-mana ini. Iya, karena judi itu penyakit lingkungan. Judi itu penyakit lingkungan. Bagaimana cara penanganannya? Itu dong yang harus kita buat pertanyaan. Pertanyaan bagaimana cara penanganan online itu? Ya, ambillah kepalanya. Sekarang ya ambil bawah-bawahnya, kepalanya enggak. Itu kembali lagi, bisa gak sih Pak berantas kepalanya? Jangan hanya ngomong doang. Negara itu, rakyat itu butuh pembuktian, bukan ngomong doang. Kepalanya sih ambil. Ya sekarang begini, pemberantasan judi online. Hati-hati maraknya judi online ketika para judi online ditangkap. Yang ditangkap cere-cerenya, bukan di atasnya, ya kan? Nah, kembali lagi, bisa gak sih? Tapi saya gini punya pandangan. Ini balik lagi Kominfo lagi nggak sih? Oh ya jelas. Iya kan? Oh ya jelas. Kalau Kominfonya kuat, itu tadi. Ya situs porno aja bisa diblokir kan? Betul. Kenapa enggak? Ini nggak bisa. Itu tadi kembali lagi. Bisa nggak sih? Saya sebenarnya nggak usah tebang pilih ya. Nah itu dia. Makanya saya pengen sampaikan ke ke Pak Presiden itu, Pak bisa nggak sih tanpa backingan? Tolong lihat dong ke belakang, jangan di atas. Tolonglah para anggota-anggota, jangan lihat ke atas, bawah. Lihat tuh di bawah, jangan di atas terus dong. Kali-kali nengok ke bawah lah. Gitu. Ya, maksudnya tanpa bermaksud gimana-gimana ya soal judi online ini. Cuma saya belakangan ini memang lihat berita aja ramai. Ada yang bunuh diri lah, ada yang mencuri, membegal, bahkan ada yang merampok gitu ya, uang nasabah karena pelakunya adalah karyawan bank sampai miliaran gitu kan akibat itu. Belum lagi ya banyak, hampir tiap hari saya lihat berita tentang itu gitu. Belum lagi yang punya utang banyak, terlilit utang dan seterusnya. Agak apa ya melihat fenomena ini gitu ya. Maksudnya karena ya ini sebagai keresahan lah. Saya sebagai masyarakat mengalami keresahan gitu. Harus seperti apa menyikapinya gitu kan. Bahkan mungkin bukan berarti so idealis atau apa, tapi miris aja Bang. Gitu. Miris, betul. Karena itu tadi, mental orang kan kita tidak ada yang tahu. Sekarang yang pinjol, yang pinjam uang sampai gantung diri gitu kan, sampai mati atau sebagainya, itu kan mentalnya sudah hancur. Itu tadi. Saya pengen jawab pengen ulas juga di sini ya. Bisa gak sih? Ini banyak di klien-klien saya juga. Data pinjol atau pinjaman online itu seharusnya kan sudah dibayar itu buka dong, normal lagi. Nah ini kok masih ditutup. Nah bisa gak sih? Yuk jangan mempersulit deh, rakyat miskin jangan mempersulit. Iya. Kalau orang tersebut sudah membayarkan kewajibannya, tolonglah buka. Di unlock lah gitu ya ininya, by checkingnya. Kenapa? Sekarang kan mereka jadi susah. Utang sana sini, pinjam sana sini, bunuh diri, sampai anak bocahnya pun sampai ikut teraniaya. Bisa nggak sih itu hapus kayak gitu? Itu perasaan juga, walaupun kecil, tapi bagi rakyat kecil itu, besar.
Ya sekarang lagi ramai. Belum lama ini saya dapat informasi bahwa ya umur 18, 19 aja udah BI checking. Nah itu tadi kenapa sih kok Indonesia tuh sesulit itukah membangun? Ya kan? Tolonglah beri keringanan. Sekarang Pak datang ke kantor saya, Pak saya kok udah bayar, tapi kok masih aja di di BI checking. Nah ini tolonglah, saya titip sampaikan, tolong Pak, kasihan Pak. Kita sebagai orang menengah bisa, tapi tolong tengok ke belakang. Okay. Ada siapa? Karena apa? Bagi kita, mohon maaf, saya pakai bahasa begini. Kita beli susu, nanti. Tapi yang di bawah kita beli susu aja harus jadi tukang parkir. Oh iya, bahkan ada yang Nyuri. begal dulu gitu. Itu dia. Berarti tindak kejahatan itu ada di perekonomian. Betul. Iya dong. Betul. Nah, kembali lagi, tolong berikan ruangan kerja bagi lulusan mahasiswa atau SMK, tolong. Ya, fresh graduate ya. Betul. Tapi kan memang lapangan pekerjaan itu nggak gampang di semua sektor gitu. Tidak gampang kalau memang yang punya perusahaan itu memberikan ruangan waktu untuk dia berkarya. Begitu. Karena apa? Yang tidak punya berpengalaman harus punya. Jangan sampai yang sudah punya pengalaman itu yang terima. Kita harus balik. Ya. Kalau kita kan berpikirnya yang pengalaman kita pakai. Ya tapi kan perusahaan ini kan bisa aja begini. Ya ini kan bukan perusahaan ini moyang lu. Gua nggak mau coba-coba misalnya kan. Lu belum berpengalaman masuk ke perusahaan yang ada rugiin gimana? Tapi kan di situ tuh kan ada tes. Dites dulu. Kan ada namanya tes 3 bulan. Training lah ya. Training. Selama 2 bulan, 3 bulan. Kalau memang tidak sesuai ya sudah. Kan bisa. Iya, betul. Yang mudah semua bisa kok. Yang susah aja bisa dimudah, kenapa yang mudah nggak bisa? Jangan-jangan malah timbul potensi yang lebih itu dari dia. Yang sudah ada betul gitu dong. ya. Betul. Kayak gitu. Ya. Sebenarnya tinggal dibuka aja ruang kesempatan. Nah, itu dia. Seluas-luasnya. Ya, menarik. Kasih pertanyaan yang lebih berat lah. Tadi sih sebenarnya kan yang kata abang buka nggak nih gitu kan? Ya kalau saya sih buka aja. Gitu. Kita sih biar ada titik temunya di mana nanti kan gitu. Karena ya itu terutama yang menyorot perhatian publik itu kasus Kominfo ini kan. Kominfo, betul. Data kita gitu. Apa jadinya nanti kalau data kita ini disalahgunakan? Ya, yang dampaknya bisa merugikan kita sebagai masyarakat. Contoh gini, belakangan ini kan banyak nasabah bank yang tiba-tiba kehilangan uang. Iya, betul. Itu banyak betul. Ya kan? Betul. Belum lagi yang terbaru adalah yang dia install aplikasi bankingnya ketika mau bayar apa, tersedot tuh ratusan juta. Ya, memang kan ironis. Betul. Apakah ini juga akibat kebocoran data dan sebagainya gitu kan? Nah, yang seperti itu yang ini nggak kejangkau sama akal saya ini gitu kan. Kasus-kasus seperti itu ya, ironis aja gitu. Jangan-jangan kita tinggal tunggu giliran nih gitu kan. Jangan sampai lah ya. Ya itu kan kekhawatiran Bang. Oke. Ya kan? Betul. Meskipun mungkin ya saya siapa gitu kan. Tapi kan kayak was-was aja gitu. Iya. Jangan-jangan suatu saat kita tinggal tunggu giliran. Tinggal gitu tunggu giliran ya. Kan was-was juga gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan Bang, kenapa tadi saya tanya itu gitu kan. Nah, terus baik lagi dari rentetan kasus-kasus yang tadi saya ceritakan. Kebanyakan ya kasus-kasus yang tak kunjung selesai dan lain sebagainya adalah yang dilibatkan orang kecil. Iya. Betul, memang betul. Antara paus sama teri nih misalnya. Contoh. Betul, memang kasus yang jarang diproses itu ya bagi rakyat-rakyat yang tidak mampu, itulah tadi ceritanya saya itu ada di situ. Makanya saya tidak pernah pakai namanya biaya atau bagaimana. Saya tetap bantu. Oke. Nah, ini mesti dievaluasi. Pak, tolong untuk rakyat atau warga
setempat atau masyarakat yang meminta pertolongan bantuan pelayanan publik atau terima aja sih. Minimal terima dulu aja. Apa? Ayo kita evaluasi, ayo kita musyawarah, ayo kita diskusi. Kan minimal itu aja dulu. Gitu kan. Nggak salah, nggak ada salahnya kok. Kan pelayanan masyarakat. Bukan pelayanan uang. Gitu kan? Iya, betul. Zaman sekarang kan punya duit berapa? Ayo jalan. Jangan seperti itulah. Jangan hapus kayak begitu. Otak-otak duit itu hapus. Tapi ini saya agak menggelitik memang. Balik lagi ke kasus Vina Bang, yang tadi kita bahas di awal. Tadi terus Abang ngomong soal backing dan lain sebagainya. Abang meyakini nggak ada backingan di kasus Vina ini? Wah, ada jelas. Jelas lah. Dari mana indikasinya? Indikasi dari mana? Sekarang begini. Kasus Vina terjadi tahun berapa? 2016 ya? 2016. Sekarang tahun berapa? 2024. 2004 berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun kemana? Oke. Berarti kan selama 8 tahun itu nggak mungkin dong transparan. Di belakangnya ada siapa sih? Begitu. Oke. Kasus yang kecil aja bisa ditangani hari itu juga. Kenapa ini 8 tahun? Berarti tanda 8 tahun ini kemana sih? Ini kan jadi bola liar ya isunya ya? Bukan sangat bola liar lagi. Ada katanya ada soal mengusut soal bandar narkoba, keterlibatan dan lain sebagainya. Betul. Gimana Bang? Ya sekarang kalau kita usus di bandar narkoba, kenapa kok sampai dibuat keliru ke situ sih? Ini kacamata saya lah. Kasus Vina terjal. Terus ada lagi, ternyata di balik itu ada suatu perkumpulan atau transaksi atau bagaimana tuh, tapi tiba-tiba narkoba, gitu kan? Ini tandanya mau data nama Vina itu mau dibawa kemana lagi sih? Iya. Sekarang lagi namanya malah saling lapor. Nah itu dia mau bawa kemana lagi? Sudahlah, stop. Ayo kita kita bantu sampai di mana, gitu loh? Sampai di mana? Enggak rugi kok kita bantu, ya kan? Enggak ada ruginya. Pasti sih. Iya. Terus siapa yang harus bertanggung jawab kalau udah kayak gini? Oke. Siapa yang harus bertanggung jawab sampai sekarang ini? Iya. Ya. Ini saya yang jawab lah ya. Iya. Iya udah begitu siapa yang harus bertanggung jawab saat ini? Yang bertanggung jawab itulah yang menghilang selama 8 tahun itu kemana? Itu dong harus bertanggung jawab dong. Berarti balik lagi yang tadi saya bilang, bisa guys transparan, jangan ada backing. Oke. Iya dong. Oh jangan saya jawab frontal, nanti saya ya sebenarnya banyak sih yang nanti ini, tapi kita nanti bagi berapa seksi lah ya. Biar abangnya datang terus ini. Karena kalau saya ngomongin atau kita diskusi soal hukum tuh luas ya, tinggal nanti kita bicara lebih khusus lagi persoalan yang terjadi saat ini. Kalau secara objektif nih ya, tadi katakanlah otokritik dari abang ya soal penegakan kasus hukum dan lain sebagainya. Apresiasinya dong, biar objektif kita. Apresiasinya ya. Untuk saya apresiasi tolong didengarkan jerihan atau tangisan rakyat, warga dan masyarakat. Itu aja. Jangan sampai lihat ke atas saja. Tolong didengar apresiasi saya. Tolong dengar rintihan rakyat di bawah. Itu aja. Oke. Supaya tidak tumpul ke bawah, tajam ke atas. Betul. Itu aja. Baik. Terima kasih banyak nih Bang waktunya. Mudah-mudahan sih ini pembukaan aja nih kita. Next, kalau ada hal-hal menarik soal kasus terutama di Karawang terutama atau ada isu yang memang kita perlu bahas atau kaji. Seberapa dekat Bang
dibilang untuk sekarang, saya sama beliau itu sudah seperti keluarga lah ya. Keluarga, itu aja. Ya, kenapa di sini saya nanya soal Bang Hercules? Ya, kita tahu lah siapa Bang Hercules saat ini gitu ya, dan perjalanan hidupnya gitu ya. Yang heroiknya bagi saya bukan pada saat dia di jalan. Ya. Justru saat sekarang nih, ketika dia sudah melakukan pertobatan gitu kan. Oh iya, betul. Itu justru heroiknya di situ gitu kan. Dan betul. dia sudah, ya dulu siapa yang nggak tahu ya, jagoan betul. di Jakarta, betul. Siapa yang nggak tahu ya. betul. Tapi bagi saya itu nggak heroik pada saat itu. Heroiknya justru ketika dia melakukan pertobatan. Ya maaf ya Bang Hercules gitu. Saya itulah sisi menariknya buat saya, dan Abang bisa menjadi bagian dari keluarga besarnya Bang Hercules, terutama di GRIB ya, yang dia bangun itu, yang anggotanya juga lumayan banyak. Sekarang gitu ya. Betul. Ada hal yang mungkin mengesankan atau apa sih yang nggak diketahui orang tentang sosoknya Bang Hercules? Yang Abang ketahui? Yang saya ketahui itu dia tidak seperti yang masyarakat nilai. Karena ada kan galak nggak sih gitu kan? Tidak seperti apa yang orang lain menilai. Sesungguhnya baik banget. Sampai sekarang dia selalu rutinitas itu setiap malam Jumat ya. Rutinitas setiap hari dia mengumpulkan pengajian sama santunan anak yatim. Sampai sekarang tidak ada henti. Itu aja. Ya, enak kalau kita berkumpul di circle yang begitu, enak gitu ya. Betul. Vibes-nya itu. Ya, jadi bagi orang yang menonton bahwa Hercules itu tidak. Dia baik kok. Buktinya kalau saya ini bohong, tiap malam Jumat pergi ke rumah. Pasti ada pengajian sama santunan anak yatim. Ya, soalnya kan orang timur ya. Ya. Jadi mohon maaf ya, orang timur kan bawaannya begitu ya. Kalau yang kita nih orang Sunda, orang Jawa tuh melihatnya, wah tampangnya udah serem gitu. Tapi padahal nggak serem tampangnya ya. Betul. Orang yang baik, dia dermawan. Tegas tapi bukan berarti saya ini begitu, tidak. Tapi memang sesuai bukti seperti itu. Faktanya begitu ya. Apakah Hercules tidak pernah menolong orang? Kata siapa? Dia baik loh. Dia nolong orang loh. Orang yang minta bantuan dia pasti tolong kok. Pasti tolong. Gitu. Ya. Apalagi sekarang ketua umum GRIB itu kan profesor saya loh, Profesor Nuno Magno. Jadi dia tuh kelihatan orang itu wah begini, padahal tidak. Ada misalnya ada orang yang minta tolong, masuk ke kantor GRIB kok, nggak apa-apa. Dia tadi dibantu kok, minta bantuan pasti dibantu, nggak akan pernah nolak kita, bantu. Makanya yang di sini yang lagi nonton, kalau minta bantuan ke kantor LBH GRIB, datang aja. Oh ada LBH-nya ya? Ada. LBH GRIB. Ada. Kita pasti nerima kok, nggak pernah kita tolak. Ya. Pasti ada, ya diterima pasti. Cuma penanganannya diseleksi gitu kan. Difilter lah, ada filter nggak sembarang. Kita itu untuk menangani itu tidak ada namanya difilter. Oke. Karena kita kan penegak keadilan gitu kan. Bukan penegak hukum. Maupun yang difilter tetap kita bantu. Tapi yang bagaimana dulu. Itu. Ya. Kalau tiba-tiba, mohon maaf nih, orang yang berkelas minta bantuan hukum gratis, nggak bisa dulu. Dia diutamakan dulu yang ini gitu. Betul. Ya. Karena kan ya. Ente bisa cewek pengacara ente gitu. Begitu. Khususnya gitu kan. Betul. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktu berepot-repot Ria dari Jakarta di hari Minggu gitu kan. Dari sore datang ke sini malam, luar biasa. Respect buat Abang dan sehat-sehat selalu. Amin. Sampaikan salam saya ke tim siap, di di kantor sana. Baik. Sama keluarga besar GRIB. Siap, baik. Bang Hercules dan semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, lancar semuanya gitu ya.
Dan kita nanti akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan perbincangan yang menarik tentunya. Saya Eden Kusnaedi pamit undur diri di Titik Temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan.